Pada larut malam, Kirayu mendapat panggilan dari pihak keamanan komplek perumahan untuk melakukan penangkapan ular yang berkeliaran di tengah jalan di dalam salah satu komplek perumahan di kawasan Tangerang. Kirayu pun mengiyakan panggilan tersebut dan akan segera datang ke lokasi. Di saat orang-orang sedang beristirahat dari kesibukan kerja seharian, Kirayu harus kembali untuk beraktivitas dalam penangkapan ular. Kirayu tidak membatasi jam kerjanya, bukan karena Kirayu tidak ingin beristirahat. Ini karena berkaitan dengan keselamatan halayak ramai sehingga mau tidak mau Kirayu harus turun ke lapangan. Gantian dong sayang. Biarin dia mau dia berkalam. Informasi yang diterima Kirayu dari pihak keamanan perumahan, di mana warga sering sekali melihat ular berkeliaran di jalan. Warga sering melihat ular pada waktu akan menjelang malam. Keresahan warga yang melihat langsung ular berkeliaran di jalan, langsung memberitahu pihak keamanan. Pihak keamanan yang menerima laporan dari warga langsung melakukan patroli ke lokasi yang diinfokan oleh warga. Di lokasi pihak keamanan menemukan keberadaan ular yang sedang mencoba melintasi jalan. Karena kurangnya keahlian dalam penanganan ular, pihak keamanan langsung menghubungi Kirayu untuk meminta bantu dalam penangkapan satwa berbisa itu, dan tidak lama sekitar 30 menit Kirayu sudah tiba di lokasi. Umuran ini udah lincah. Di lokasi Kirayu langsung melakukan tindakan untuk melakukan penangkapan. Tetapi di luar dugaan Kirayu, ular tersebut bukan hanya 1 ekor melainkan ada 2 ekor dan berjenis ular kobra. Ular kobra yang ditemukan oleh Kirayu masih tergolong anakan ular. Di komplek perumahan saat ini banyak laporan yang diterima oleh Kirayu perihal ular berkeliaran di tempat umum. Keberadaan ular di tempat umum ini bukan semata-mata karena ular tersebut senang, melainkan karena habitat aslinya sudah dialihfungsikan ke pembangunan perumahan. Mukanya situ tuh, coba deketin tuh, lagi kompromi katanya, lihat sini. Kompromi deh, situ. Ya ngobrol-ngobrol, ya kompromi, mau kemana arahnya? Nah, ayo ngobrol situ. Ayo, udah kompromi. Kamu jangan itu, kayaknya pundung amat sini. Sini dong kepalanya, nah ke situ, nah ke situ. Nah gitulah tuh, itu cakep kan, udah diam di situ. Nih, ayo rundingan, mau kemana kita, yuk jalannya katanya. Udah jam berapa nih? Hampir jam setengah berapa nih? Setengah dua nih, dia udah di situ numpuk. Pembangunan seperti alih fungsi hutan menjadi kawasan industri, pemukiman, atau perkebunan secara langsung merampas tempat tinggal dan sumber makanan satwa. Kehilangan ruang gerak memaksa satwa liar keluar dari habitat aslinya dan masuk ke area permukiman atau perkebunan untuk mencari makan. Hal ini seringkali berujung pada konflik langsung di mana satwa dianggap hama, diburu, atau dievakuasi secara paksa. Bagi manusia, pembangunan perumahan atau pembukaan lahan mungkin terlihat sebagai simbol kemajuan pembangunan di setiap daerah. Namun bagi satwa liar, perubahan tersebut dapat berarti hilangnya rumah, terputusnya jalur migrasi, dan ancaman terhadap keberlangsungan hidup mereka. Siap kan? Diam kan? Nyaman kan? Tuh, nyaman katanya dia. Nyaman kan? Nyaman. Sama-sama. No, sama Dandru. Di belakang atau sini? Biar nyaman di. Nyaman. Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan menjadi ancaman terbesar bagi satwa liar karena memicu hilangnya habitat asli, fragmentasi ruang jelajah, dan peningkatan konflik mematikan dengan manusia. Tanpa mitigasi yang tepat, ekosistem akan rusak dan memicu penurunan populasi hingga risiko kepunahan.
Secara pribadi, Kirayu berterima kasih kepada semua pihak baik dari pihak keamanan komplek perumahan maupun warga yang langsung melaporkan keberadaan ular kepadanya. Dengan laporan tersebut di mana ular yang berhasil ditangkap oleh Kirayu akan dikembalikan ke habitatnya dan dipastikan jauh dari kawasan pemukiman masyarakat. Nah, kita lihat Mas. Udah akrab gitu ya. Akrab nih ceritanya nih. Buset, tuh. Kamu berdiri sini, berdiri, coba. Ayo. Up, berdiri. Nah, berdiri dulu, jangan turun ke bawah. Nah. Kirayu menginfokan bahwa 2 ekor ular kobra itu berasal dari arah selokan yang berbatasan dengan tembok perumahan. Kemungkinan besar ular ini keluar karena akan mencari mangsanya. Ular banyak yang aktif berburu di malam hari. Mereka sering keluar ke jalan aspal atau beton saat malam atau dini hari karena jalanan tersebut menyerap dan menyimpan panas dari siang hari, yang dimanfaatkan oleh ular berdarah dingin untuk menghangatkan tubuhnya. Kedua ekor anak ular kobra ini sangat agresif sehingga Kirayu harus fokus apalagi kondisi di malam hari yang sangat terbatas penerangannya. Kirayu terlihat mencoba mendekatkan kedua ular tersebut untuk memudahkan penangkapan nantinya. Di setiap Kirayu melakukan penangkapan ular, Kirayu tidak lupa satu hal, yaitu selalu memberikan canda kepada pihak keamanan yang mendampingi. Sebelum mengeksekusi ular, Kirayu berinteraksi dengan ular dengan cara bercanda. Dengan bercanda dapat menghilangkan rasa penat dan capek dari aktivitas seharian dan saling bercanda juga rasa kekeluargaan akan tetap terjaga. Setelah Kirayu mendekatkan kepala kedua ekor ular tersebut, Kirayu langsung menekan kepala ular dengan gancu ke arah aspal jalan dan tidak lama kemudian kedua ekor ular kobra tersebut berhasil ditangkap oleh Kirayu. Ikuti terus kanal ini dengan cara like, komen, share dan subscribe ya teman-teman. Tetap waspada. Terima kasih. Baik kan. Coba ini wajah yang ganteng itu. Yang ganteng. Mantap makasih atas kerjasamanya dengan pihak keamanan dengan Kirayu Ular. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, tetap semangat dalam melaksanakan tugas pengamanan di area yang kita awasin masing-masing. Untuk selanjutnya penyisiran ikutin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Au.